Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen strategik dalam transformasi organisasi. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri atau pembahasan pertama, yaitu kesuksesan transformasi. Kesuksesan transformasi merupakan suatu perubahan atau proses transformasi dalam perusahaan akan mendapatkan atau dapat berjalan dengan sukses apabila mengikuti tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan tersebut terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu visi. Visi mencerminkan mimpi dari pendiri atau pemilik perusahaan. Visi menentukan apa yang diharapkan oleh pendiri atau pemilik perusahaan atas eksistensi perusahaan tersebut. Yang kedua, misi. Misi merupakan penjabaran dari visi ke dalam pernyataan yang lebih workable dan komprehensif. Ketiga, pernyataan nilai. Tujuan dari pernyataan nilai ini adalah untuk membantu membangun organisasi yang value driven dan committed yang melakukan kegiatan. Keempat yaitu strategi. Strategi menjelaskan arah organisasi untuk mencapai misi. Pada tingkat korporat, strategi berarti mengekspresikan visi manajemen mengenai di mana posisi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, dalam strategi ada beberapa hal yang mendasar yang dipertimbangkan. Yang pertama, cost leadership, yang kedua, diferensiasi, yang ketiga, fokus. Yang kelima, key success factor. Faktor-faktor kunci keberhasilan usaha merupakan variabel yang harus dimiliki oleh perusahaan sehingga menjamin strategi yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. 6. Kerjasama yang erat di antara para pemimpin organisasi. Para pemimpin organisasi dapat berbagi tugas dan tanggung jawab. Kelompok pemimpin yang lebih senior dapat berkonsentrasi memperkuat kapabilitas, kekuatan, dan kesuksesan yang telah dicapai, sedangkan kelompok pemimpin yang lebih muda diharapkan aktif mengembangkan strategi dan kapabilitas yang baru. Yang ketujuh yaitu keberanian menantang praktek bisnis yang sudah mapan. Meski terdengar sederhana, kenyataannya hal ini tidak selalu berjalan mulus karena dalam proses kerap diwarnai konflik. Yang kedelapan, rajin mencari ide-ide baru. Perusahaan yang mencari ide-ide baru pandai mengubah masalah menjadi peluang. Bahasan yang kedua yaitu strategi putaran haluan. Salah satu hal yang terkait dengan transformasi organisasi adalah strategi putaran haluan. Strategi putaran haluan ini sering dikaitkan dengan penurunan kinerja dan lebih spesifik lagi dititik beratkan di seputar masalah keuangan. Tetapi dapat saja langkah putaran haluan ini ditempuh pada saat kinerja keuangan yang sebenarnya tidak bermasalah, tetapi berdasarkan pada prediksi terhadap perubahan lingkungan. Strategi putaran haluan ini masih didominasi oleh penurunan kinerja. Penurunan kinerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya yang sering terjadi adalah ketidakmampuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Jika kinerja terus turun-menurun, diperlukan strategi agar perusahaan dapat melakukan strategi putaran haluan. Tetapi sebelum melakukan strategi putaran haluan, perusahaan harus mengenali gejala-gejala yang menunjukkan perusahaan sedang atau berpotensi mengalami kesulitan atau tidak. Nah, jika terjadi gejala-gejala atau terjadi tanda-tanda yang mencuat, diperlukan adanya strategi putaran haluan. Yang harus dilakukan yang pertama kali yaitu pertama
pertama yaitu analisa terhadap situasi, yang kedua yaitu mengimplementasikan rencana aksi darurat, yang ketiga merestrukturisasi bisnis, dan langkah yang keempat yaitu kembali ke kondisi awal. Yang ketiga yaitu pembahasan mengenai kesiapan untuk melakukan transformasi. Kesiapan untuk melakukan transformasi ada beberapa tahap. Yang pertama, persepsi terhadap kesiapan perubahan. Yang kedua, pemahaman terhadap visi untuk perubahan. Yang ketiga, rasa saling percaya dan kerjasama. Yang keempat, inisiatif perubahan. Yang kelima, dukungan manajemen untuk perubahan. Yang keenam, penerimaan terhadap perubahan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mengelola perubahan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen strategi dalam transformasi organisasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.